Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pada sekolah kita, yaitu SDN Sinar Galih 3, yang mana ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang diikuti oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Iin Suhina. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan membawakan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu acara sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua yaitu acara inti, itu yang akan diisi dengan pemaparan materi dari calon guru penggerak. Yang ketiga yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan dan sampai mohon disampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak dan ibu guru yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Iin Suhina SPD MPD, guru SDN Sinar Galih 3, yang mana beliau akan menjelaskan semua ini dalam rangka kegiatan CGP yang sedang dilaksanakan. Dengan adanya kegiatan ini, semoga kita sebagai guru-guru yang ada di SD Sinar Galih 3 terutama, kita bisa menyerap dan mengambil ilmu, dan ilmu itu semoga bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama mutu pendidikan yang ada di sekolah kita, yakni SDN Sinar Galih 3. Dengan adanya kegiatan ini, saya selaku kepala sekolah mendukung dan memfasilitasi seadanya di sini. Semoga dengan adanya guru CGP sekarang ini bisa membawa dampak positif kepada teman-temannya atau rekan-rekan guru, dan rekan-rekan guru yang ada di SD ini yang belum mengikuti CGP dan masih ada waktu dalam artian masa kerjanya masih bisa untuk ikut CGP, silahkan mendaftarkan diri atau ikut daftar dalam program ini. Insya Allah setelah mengikuti
program ini semua guru akan dapat meningkatkan SDM, dan semoga harapan kami dengan adanya program ini pendidikan khusus di SD Sinar Galih 3 semakin meningkat. Rupanya cukup sekian saja dari saya selaku kepala sekolah. Cukup sekian dulu, dan semangat buat Ibu Iin Suhina SPD. Selamat, sehat, dan sampai tuntas mengikuti acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasinya kepada kita semua, terutama kepada Ibu Iin Suhina sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Ibu Iin Suhina SPD MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah ke junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan guru yang selalu senantiasa memberikan dorongan, motivasi kepada diri saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Dan saya di sini ingin menyampaikan apa yang telah saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak ini, dan semoga kita bisa mengimplementasikannya khususnya di sekolah kita, yakni SDN Sinar Galih 3. Tapi bukannya di sini, mohon maaf ya Bu ya, bukannya saya ingin menggurui, tapi di sini kita berdiskusi saja ya, apa yang terbaik untuk sekolah kita dan harus bagaimana mewujudkannya agar sekolah kita maju, terus maju dan memperoleh prestasi yang sangat luar biasa. Nah, langsung aja. Ke materi pertama, yaitu mengenai tujuan pendidikan, yang mana di sini Ki Hajar Dewantara ada tujuan pendidikannya, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini merupakan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita garis bawahi ya Ibu Bapak. Di sini ada kalimat menuntun. Coba menurut Ibu Bapak, kalimat menuntun itu seperti apa? Menuntun. Di sini ada kalimat menuntun. Bimbing, ya. Apalagi selain membimbing? Mengarahkan termasuk menuntun? Termasuk ya, mengarahkan, menuntun. Nah, ternyata si peserta didik itu sudah mempunyai bakat, minat. Namun, kita sebagai guru harus bisa menuntunnya. Apabila bakat dan minat tersebut tidak dibimbing guru kita ya, maka dari itu minatnya tidak akan muncul, kreativitasnya pun tidak akan
muncul. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan kalau sekolah itu sebagai lahan pertanian. Kemudian siswanya diibaratkan sebagai benih padi, ya. Kemudian petaninya diibaratkan sebagai siapa kira-kira? Pendidik, guru ya kita. Nah, apabila nih Ibu Iis, kalau misalnya kita mempunyai lahan pertanian yang subur ya Bu ya. Nah, ketika kita itu menaburkan benih padi, tapi Ibu Iis tidak merawatnya, apakah padi tersebut akan tumbuh? Tidak. Iya. Ada yang tumbuh apa Bu Epi? Tumbuh tapi tidak sempurna. Iya. Tumbuh tapi tidak kurus mungkin ya. Kemudian bijinya juga mungkin tidak akan selebar apa ya? Dirawat ya, dikasih pupuk ataupun dikasih air yang cukup ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, begitupun dengan peserta didik Bu. Kalau misalnya peserta didik itu kan sudah mempunyai bakat, kreativitas, kemampuan ya. Kalau misalnya kita sebagai guru hanya diam saja, tidak menuntunnya ke arah yang lebih baik, apakah mungkin bisa berkembang? Tidak ya, tidak akan mungkin bisa berkembang. Nah, contoh kemarin pas kegiatan lomba FTBI ya Bu ya. Nah, saya melihat di kelas 5 ada peserta didik yang bernama Amanda. Kelihatannya itu dia itu mempunyai bakat dan kreativitas, talenta yang sangat luar biasa. Tapi ketika kita diam saja dan dilatih istilahnya, apakah bakat tersebut akan muncul? Tidak. Maka dari itu kita terjun langsung untuk melatih, membimbing si Amanda tersebut bakatnya di mana, dan alhamdulillah sekolah kita mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, yaitu kita bisa apa? Menjuarai lomba apa? Bu Epi lupa? Ngabodor serangan. Ya, ngabodor serangan. Terus diantara ya kita menjuari pertama. Kemudian sajak ya, alhamdulillah. Kemudian sekolah kita alhamdulillah mewakili ke kabupaten. Nah, itulah di sini arti menuntut menurut Ki Hajar Dewantara. Mengerti Ibu Bapak? Nah, ya maka dari itu kita sebagai guru ya harus selalu menuntun kepada peserta didik agar dia tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Selanjutnya langsung ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini kita garis bawahi lagi ya, ada nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan. Apakah menurut Ibu Bapak sudah nampak nilai kebiasaan positif yang ada pada di sekolah kita di negara tiga? Sudah. Khususnya dalam apa? Dalam bidang seni. Dalam bidang seni. Terus ada lagi kebiasaan positif yang lain? Pembiasaan positif, misalnya ketika kita mau masuk kelas kita selalu melaksanakan baris ya di depan kelas, kemudian memeriksa kesehatan dan kebersihan peserta didik, dimulai dari gigi ya, rambut, kemudian kuku ya, betul sekali. Selain itu ketika peserta didik datang ke sekolah kita menerapkan budaya senyum sapa salam ya, dimana ketika kita datang ke sekolah Bu Iis datang langsung Ibu sambil senyum mereka, terus kemudian salam ya. Nah, itu merupakan contoh budaya positif. Terus kita sudah membiasakan sholat berjamaah ya. Berjamaah apa? Sholat apa? Sholat duha ya. Selain itu kita di pagi hari selalu membacakan surat-surat pendek ya. Itu merupakan kebiasaan budaya positif juga. Ada lagi tidak? Selalu melaksanakan apa kita? Senam pagi, lupa ya. Padahal Ibu Epi pelatihnya sama Bu Astri tapi lupa. Nah, setiap Sabtu ya kita selalu melaksanakan senam pagi, kemudian melaksanakan bersih-bersih ya di sekolah. Setiap pagi Ibu guru, ayo bersih-bersih anak-anak, ayo
tapi dalam kebiasaan itu anak-anak pun sudah mengerti bahwa setiap pagi harus bersih-bersih. Tidak perlu disuruh lagi ya kita menyuruh anak-anak setiap pagi. Mereka sudah terbiasa melakukan kebersihan kelas dengan cara piket ya, kemudian langsung membersihkan lapangan sekolah. Iya, karena mungkin di situ si peserta didik sudah memiliki tanggung jawab tersendiri atas keadaan kelasnya, keadaan sekolahnya. Nah, maka dari itu guru sekarang tidak capek-capek harus gerowak-gerowak bersih-bersih, ayo bersih-bersih, enggak ya. Nah, lanjut. Di sini ada konsep utama budaya positif. Yang mana konsep utama budaya positif ini ada 7, Ibu Bapak. Ini saya dapatkan di guru penggerak sekitar 2 mingguan ya, belajar mengenai konsep utama budaya positif ini. Namun pada hari ini saya akan berbagi ilmu dengan Ibu Bapak cukup dengan 1 jam ke depan. Tapi setelah ini kita bisa berkolaborasi ya Bu ya, untuk mewujudkan konsep budaya positif ini. Kira-kira mau tidak Bu? Mau, ya mau dong, harus mau. Kalau menciptakan sekolah kita ke arah yang lebih baik harus mau, kenapa tidak ya Bu ya? Nah di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi posisi kontrol manusia, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini 7 konsep utama budaya positif ini akan kita terapkan di sekolah. Walaupun pertama sedikit-sedikit mungkin nantinya akan terbiasa ya. Lanjut. Nah, perubahan yang pertama dulu, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini seperti apa? Peserta didik itu ya menginginkan mereka merasa aman, nyaman berada di lingkungan sekolah. Maka dari itu harus bagaimana sih lingkungan sekolah kita? Ya harus mencipta dengan aman juga dong ya. Gimana tidak aman kalau misalnya di sekolah ibu gurunya sudah ngotot, sudah marah-marah, sudah apa? Nah tidak akan nyaman anak seperti itu. Nah tentunya kalau misalnya peserta didik ingin nyaman, aman, berada di sekolah, menyenangkan, tentunya kita sebagai pendidik harus bagaimana berarti? Harus bagaimana? Harus bagaimana? Ayo Bu Evi. Nah Bu Evi biasanya wah gitu ya. Sama dengan saya. Nah tentunya guru itu ya harus bersikap baik pula mungkin ya peserta didik. Harus membuat mereka nyaman berada di sekeliling kita ya, di sekolah kita. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kebanyakan ya, siswa kita disiplin itu karena kontrol kita. Karena dia takut akan marahnya kita. Ayo bersih-bersih, ayo masuk, sambil marah-marah. Nah itu, si peserta didik ternyata melakukan disiplin itu karena takut mereka dimarahin oleh guru ya. Nah itu maksud disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Selanjutnya, budaya positif. Di sini ada satu permainan ya, Ibu Bapak. Coba Ibu Bapak berpasangan, Ibu kepala kami pilih pada berpasangan. Coba Ibu Bapak mencari pasangan. Ya, silakan yang tidak ada pasangan mungkin bisa pindah tempat. Berpasangan. Ayo berpasangan. Bapak mau berpasangan? Oh Bapak mau melihat aja, katanya mau melihat aja. Tapi bisa kayaknya sama ibu ya. Iya, ayo Bu Iis. Ibu yang pindah. Oh iya. Nah, di sini kita main peran ya. Ada yang berperan sebagai A, ada juga yang berperan sebagai B. Ayo siapa yang
yang mau berperan? Ibu Epi berperan sebagai apa? A. Ibu Koi? B. Berarti ya. Ya, begitu selanjutnya ya. Ketika yang menjadi A kepalkan tangannya, kemudian carilah kira-kira benda yang berharga, mau kertas atau HP atau apa silakan yang ada di dengannya, dompet atau apa. Ya, kepalkan. Nah, dipegang bendanya. Ya, dipegang bendanya. Itu sebagai A. Kemudian si B meminta kepada si A barang yang ada di kepala si A. Ya, meminta. Bisa dengan menggodanya, menggelitiknya, atau bisa memarahinya, menghakinya, atau mengancamnya supaya si benda tersebut lepas. Ya, bisa dilakukan? Coba. Ayo, Budi sama Mama, ayo. Sukarela aja berarti itu kita punya pendirian berani memberikan dengan sukarela. Ini aja ini berarti itu benar tidak berharga mungkin ya. Kan saya mengibarkan benda tersebut berharga. Masa benda berharga mau begitu saja diserahkan? Silakan dengan cara mengkritiknya, menggodanya atau merayunya bolehlah itu benda itu buat saya, bolehlah atau bisa iya begitu ya itu coba gimana Ibu? Caranya bagus sekali. Kalau bisa ini buat ibu aja. Berarti dirayu ya, dirayu bisa juga Ibu memarahinya karena dia nggak mau. Oh jangan dengan Ibu berarti baik hati mama ya mau memarahi. Nah, apa maksudnya permainan seperti itu? Ketika si A apakah kira-kiranya mau melepaskan atau tetap dengan kekeh dengan pendiriannya? Kira-kira jawaban Ibu seperti apa? Tergantung ya, berarti kemungkinan si A bisa melepaskan barang tersebut karena dia ketakutan akan berarti berharga Ibu ya, berarti karena ketakutan ataupun karena malu ataupun karena ada iming-iming hadiah misalnya, sudahlah berikan barang itu saya kasih itu ada jasa gitu, bisa iya kita ada menjadi nggak mau dikasih gitu ya. Nah kemungkinan ada yang melepaskan dan ada juga yang kekeh dengan pendiriannya. Nah ini yang dimaksud dengan kontrol guru kepada anak. Jadi si anak ada yang ketika kurang ayo bersih. Nah ada yang mau melakukannya, berarti itu si anak dikontrolnya oleh guru. Ada yang diam saja, berarti dia tetap dengan pendirian kontrolnya sendiri gitu maksudnya. Makanya kita sebagai guru harus tahu karakter masing-masing siswa itu seperti apa, biar kita sebagai guru tahu solusi yang terbaik, tidak dengan cara kasar, tidak dengan cara paksa, tapi dengan sendirinya, dengan keikhlasannya. Ya, tepuk tangan untuk ibu kita ya. Tepuk tangan untuk ibu kita ya. Berarti tahu ya maksudnya seperti apa ya? Tahu, mengerti, paham? Ya. Tadi ya, berarti permainan tadi berarti ibu sudah paham, sudah bisa menyimpulkan ya apa maksud dari permainan tadi ya. Nah, lanjut ya Bu ya. Sekarang ke perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma belajar di sini menurut William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Tadi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, berarti si murid ada yang dikontrol oleh guru, mau melaksanakan tapi karena dengan takut, ada juga yang kekeh dengan pendiriannya tidak mau melaksanakan walaupun guru marah-marah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya kadang kita sering ya ke anak, misalnya, ayolah nak belajar dengan rajin supaya kita mendapatkan ranking 1. Nah, itu merupakan contoh penguatan positif. Sering tidak kita melakukan seperti itu seperti tadi? Sering ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh,
misalnya saya sendiri ke peserta didik, anak-anak, misalnya kata saya teh, ibu bapak kalian sudah bekerja capek-capek, tapi kalian belajar hanya main-main aja, tidak serius dalam belajar. Nah itu termasuk kritik yang membuat orang merasa bersalah. Jadi si peserta didik, aduh iya ya, kasihan sama mama sama bapak, mama udah capek bekerja, bapak udah capek bekerja mencari uang untuk kita, tapi kita malah leha-leha gitu loh. Belajar di sekolah itu membuat rasa bersalah ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah sering nih kita lakukan ketika ada anak yang berantem ya Bu ya, misalnya kelas 5 dan kelas 6 berantem. Wis datang. Nah, kenapa ini berantem? Kenapa? Ayo minta maaf, ya langsung gitu kan? Ya, padahal itu tidak boleh. Harusnya ditanyakan dulu. Karena si peserta didiknya juga, saya nggak mau minta maaf. Saya di dalam hati masih doa di dalam hati. Kenapa ini ibu nyuruh minta maaf? Nah itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Jadi si peserta didik malah terpaksa untuk sudah minta maaf gitu, tapi dengan keterpaksaan. Padahal kalau minta maaf itu tidak boleh dengan keterpaksaan, tapi harus dengan ikhlas ya Bu ya, saling memaafkan. Itu perubahan paradigma belajar menurut William Glasser ya, Glasser. Selanjutnya, nah kita masuk ke disiplin positif. Apa sih makna disiplin positif? Disiplin positif, ada yang tahu? Makna disiplin positif, ada yang tahu kira-kiranya? Ada? Bu Asri, makna disiplin positif, maknanya apa kira-kira? Biasanya kalau makna disiplin positif itu erat kaitannya dengan tata tertib atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Oh iya, aturannya kaitannya dengan berarti berkaitan dengan aturan-aturan ya, tata tertib yang ada di sekolah. Coba lihat ya, makna disiplin. Nah, ini ada pengertiannya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, maksud disiplin di sini ya bukan kaitannya dengan rasa terpaksa, tapi harus mengandung nilai kebajikan. Misalnya disiplin kita dalam berkendaraan. Biasanya ibu bapak guru kalau misalnya berkendaraan memakai helm untuk apa? Karena takut ditilang. Itu jawabannya, karena takut ditilang katanya. Ini berarti ada sebuah rasa takut ya, takut ditilang. Padahal bukan seperti itu bentuknya, Bu Evi ya. Nah, makna disiplin itu kita tidak memakai helm itu karena apa kira-kira? Keselamatan. Untuk keamanan betul, keselamatan ya, untuk melindungi diri ya, untuk melindungi diri, bukan untuk takut ditilang ya. Di sini maksud disiplin di sini ya. Jadi harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Misalnya lagi, contohnya apa ya? Misalnya memakai masker. Memakai masker kita merasa nggak benar ya, kalau misalnya sakit nggak benar kalau misalnya pakai masker. Tapi itu ada nilai kebajikannya. Untuk apa coba? Untuk kesehatan, melindungi diri dari virus ya, dari penyakit ya, debu. Padahal tidak harus kita waktu corona saja memakai helm, memakai apa? Masker. Tapi ketika hari-hari biasa pun, ketika sehat itu seharusnya memakai masker supaya diri kita terlindungi dari debu ya, supaya tidak menimbulkan penyakit batuk atau apa. Itu maksud disiplin di sini, tidak karena terpaksa atau karena ada apa gitu, tadi karena takut ditilang atau apa gitu ya. Selanjutnya ya, ketiga. Udah ketiga aja ya. Tadi dari poin 7, sekarang udah masuk ke poin 3 mengenai kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Realitas atau kebutuhan
setiap orang berbeda, kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, berarti kebutuhan dasar manusia itu harus tidak terpenuhi. Harus dong. Ya, wajib ya. Nah, kira-kira apa sih yang kelima dasar kebutuhan manusia itu? Apa? Sadar, Ya, kapan, betul. Apa? Sadar. tangan, kapan, Ya, itu termasuk berarti kita memerlukan makan ya, betul? Ya, memerlukan pakaian. Betul. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, ya, termasuknya. Yang sandang, pangan, papan, ya, itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Tanpa kita makan, mungkin kita 3 hari lah Ibu Ais nggak makan, gimana rasanya? Lemesnya gitu. Jadi iya, kurus seperti saya. Ini bakal tidak makan nih. Kurus seperti saya. Kalau yang gede-gede itu yang berat-berat berarti senang makan ya. Nah, yang kedua, kebutuhannya apa? Coba Bu Evi. Rasa aman. Rasa aman. Ya, cinta dan kasih sayang. Mana ya? Cinta dan kasih sayang ya. Yang itu ya. Cinta dan kasih sayang. Memerlukan tidak? Memerlukan. Ketika ibu kepala tidak ada bapak ya. Di situ mungkin ibu kepala akan terasa hamba ya. Bapaknya lagi kemana gitu. Nah, kita perlu cinta dan kasih sayang. Terus peserta didik juga. Ketika kita datang misalnya dari rumah ke sekolah, kan biasa ada yang peserta didik tiba-tiba memeluk kita. Itu mungkin dia itu pengen disayangi ya. Bukannya ibu alukan, ini nanti ibu capek. Nah, bukannya gitu. Nah, berarti itu termasuk cinta dan kasih sayang ya. Berarti si murid pengen diperhatikan, pengen disayangi ya. Ketika dia minta dipeluk atau apa, itu berarti harus dipenuhi oleh kita ketika kita berada di sekolah. Kemudian yang ketiga itu kesenangan. Perlu peserta didik juga senang di sekolah. Ya, tentunya dengan kegiatan belajar yang menyenangkan bagi mereka ya. Ciptakanlah kegiatan belajar yang menyenangkan. Jangan sampai si peserta didik tidak mau berangkat sekolah. Misalnya pelajaran ibu ini gak mau lah ke sekolah. Kenapa? Sekamangnya teh karena bu ini belajarnya gitu aja. Tidak ada yang kreatifnya atau apa gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi ciptakanlah kesenangan pada diri anak. Kalau anaknya senang belajar dengan cara belajar di luar, berarti kenapa tidak ya Bu Kepala ya mengajak peserta didik untuk belajar di luar gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, bebas di sini bukan berarti kita ke peserta didik, ayo silakan kalian bertindak dengan sebebasnya, bukan berarti seperti itu. Tapi di sini dalam kebebasan di sini peserta didik berarti harus apa gitu dalam bebas dalam mengeluarkan pendapat, iya betul Ibu Kepala. Terus bebas dalam memecahkan masalah, terus bebas dalam belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Bu, kemarin kita sudah ikutan diklat pembelajaran berdiferensiasi ya. Di situ kan ada pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak terpaku misalnya belajar cuma metode ceramah aja. Atau metode apa yang digunakan sehingga menonton gitu. Nah, kemarin sudah diklat pembelajaran berdiferensiasi. Ayo kita terapkan. Seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Kita terapkan ke peserta didik. Selanjutnya yaitu penguasaan. Nah, seorang anak pasti di sini ada ya sifatnya, misalnya deakro nih kelas 6 merasa berkuasa di sini. Atau kelas 6 merasa berkuasa, dia malah merasa paling gede gitu di sini karena dia itu misalnya udah kelas 6. Nah, itu termasuk ke dalam penguasaan, pengen merasa dirinya menguasai anak-anak yang lain. Saya ini kelas 6 loh. Boleh berkuasa di sini, kalian harus takut. Nah, ada peserta didik yang seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, iya, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang
kelima penguasaan, dan kelima kebutuhan ini harus terpenuhi. Selanjutnya, biar ibu tidak bingung, di sini ada nih sebuah contoh kasus, biar ibu tidak bingung ya, seperti apa sih kebutuhan hidup itu. Contoh kasusnya di sini, ibu ini guru kelas 5 di SD Sinar Galih 3 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Alvin namanya ya, Alvin. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Alvin yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Kalau misalnya Bapak Ibu berada di posisi Ibu Yin, apa yang akan dilakukan? Mendekatinya. Kemudian, apakah kita bisa langsung merebutnya? Tidak boleh. Langkah pertama yaitu memanggilnya. Jangan sampai kita langsung blok. Di situ langsung marah. Kita memanggilnya dulu. Kemudian setelah memanggilnya, Merangkulnya. merangkulnya boleh dirangkul dulu ya, dikasih dulu cinta kasih sayang, boleh dirangkul dulu. Kemudian ditanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Alvin itu melakukan seperti itu. Ya, selanjutnya Ibu, menurut Anda kira-kira apa alasan Alvin melakukan hal itu? Merebut makan, apa kira-kira alasannya? Banyak faktornya. Ibu kepala seperti apa? Ada kemungkinan si anak itu memang betul-betul mau yang dilihat oleh dia, dan dia sepertinya benar ingin. Ada kemungkinan juga cuma menjahilin temannya, dia biar temannya nangis. Nah, ada kemungkinan juga memang dia itu wataknya atau karakternya usilan. Jadi setiap hal itu pasti dia itu iseng, pasti dia itu jahil karena merasa dirinya belum puas kalau belum menjahilin teman-temannya. Mungkin itu. Aduh ya Allah, mantap sekali ya jawaban Ibu Kepala ya. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Kepala ya, sangat luar biasa ya. Nah, coba lihat ya, jawabannya seperti apa, kemungkinannya seperti apa gitu. Nah, kita lihat tadi ada beberapa kemungkinan yang kata Ibu Kepala jelaskan ya tadi. Kemungkinan yang pertama tadi betul kata Ibu Kepala, apabila jawaban Alvin karena ia lapar, kemudian orang tuanya tidak membawakan bekal, kemudian dia ingin makanan tersebut yang dibawa oleh temannya, itu kemungkinan jawaban dari Alvin ya, jawaban pertama. Jadi di sini Alvin memerlukan kebutuhan apa berarti? Bertahan hidup. Iya, berarti untuk bertahan hidup, yaitu memerlukan makan ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, jawaban dari Alvin yaitu apabila jawaban Alvin karena ia senang, tadi kata Ibu Kepala betul, temannya jadi memperhatikan dia. Oh, ketika mengambil makanan, teman-teman jadi memperhatikan dia, cari perhatian. Nah, berarti dia membutuhkan kebutuhan apa? Iya, kasih sayang ya, kebutuhan kasih sayang. Pengen diterima sama teman-temannya, pengen disayangi, jadi cari perhatian dia gitu. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Alvin adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, dia merasa hebat, berarti di situ Alvin kebutuhan apa yang dia perlukan? Penguasaan, betul sekali Ibu Bapak. Kemudian kemungkinan jawaban Alvin yang keempat yaitu dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Misalnya cuma telur aja setiap hari, mungkin seperti itu ya. Nah, kebutuhan apa berarti? Kebutuhan dia pengen bebas, dibebaskan. Pengen misalnya hari ini sama telur, besok sama daging, besoknya juga sama mie, ataupun sama apa. Jadi ini mah ibunya misalkan
Oh, bosan bu, ibu kan nggak ngasih bekal makanan kan cuma sama telur aja, makanya saya merebut dari teman saya. Nah gitu penjelasan ke gurunya seperti itu. Berarti di sini si Alvin itu memerlukan kebutuhan kebebasan. Kemudian jawaban Alvin yang kelima itu karena tadi betul kata ibu kepala juga ya, dia karena iseng saja, dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Berarti ketika Pak Pica ambil, ketika dia lihat wajah temannya itu seperti apa, hahaha, mungkin dia akan tertawa atau seperti apa gitu. Nah itu dia membutuhkan kebutuhan kesenangan. Nah itu penerapan dalam kasus ya, supaya ibu lebih paham sampai sini. Seperti apa sih kebutuhan 5 pokok itu? Kebutuhan dasar 5 pokok manusia itu seperti apa sih? Nah ini kasusnya seperti ini. Paham tidak ibu? Paham ya. Kalau misalnya diterapkan ke kasus pasti lebih paham. Kalau misalnya kita melihat materi aja tentunya kita mudeng ya. Nah ini di sini ada kasusnya, kemudian dipecahkan bersama-sama. Betul sekali jawaban ibu kepala ya, sangat mantap, pokoknya luar biasa. Biasa sekali ya jawaban ibu kepala, the best. Nah, pokoknya untuk ibu jempol banget tuh. Nah selanjutnya keempat, semua memiliki tujuan teori perilaku manusia. Di sini yang termasuk ke dalam teori perilaku manusia ada motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Motivasi itu apa? Penyemangat ya, untuk mencapai suatu tujuan ya, untuk mencapai tujuan kita seperti apa. Contoh di sini, apabila ibu kepala kita ya menyuruh kita untuk mengikuti pelatihan, terus ibu mau mengikuti pelatihan tersebut atas dasar apa coba? Atas dasar apa? Ketika ibu kepala menyuruh kita, ayo ikuti latihan ini, gitu. Terus ibu mau melakukannya, tapi ada alasan yang ibu misalnya dalam hati, oh iyalah saya mau mengikuti pelatihan karena saya takut dimarahin sama ibu kalau tidak melakukan pelatihan ini. Bisa pernah tidak terlintas seperti itu jawaban? Misalnya nih, tidak jauh-jauh kemarin ibu Iis Alif ya rapat. Nah ketika ibu kepala nyuruh rapat tuh ibu Iis, takutlah ibu kepala nyuruh rapat tuh saya, jadi saya akan melakukannya. Nah seperti itu. Nah ternyata kebutuhan seperti itu termasuk ke dalam motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau saya tidak mengikuti pelatihan, kemungkinan yang pertama ibu kepala pasti marah. Kemungkinan yang kedua pengawas juga pasti marah. Ya pasti seperti itu. Tidak boleh. Itu tidak boleh timbul ke dalam motivasi eksternal. Kemudian kemungkinan yang kedua, baiklah bu, saya akan mengikuti pelatihan ini supaya saya mendapatkan sertifikat atau ada transportnya lah, begitu, atau ada uang jajannya lah, seperti itu. Ada pasti ada. Di setiap guru pasti ada yang berpikiran seperti itu. Itu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal ya, dimana untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalnya yaitu sertifikat. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, saya akan mendapatkan sertifikat lumayan lah 32 jam ya gitu. Tapi itu tidak boleh. Yang harus boleh itu kita melakukan pelatihan tersebut atas dasar benar-benar ingin mendapatkan ilmu atau wawasan ya, supaya ilmu dan wawasan kita semakin meningkat. Itu termasuk ke dalam motivasi internal. Paham ibu? Apa yang dimaksud motivasi eksternal seperti apa, internal seperti apa? Paham? Ya berarti kita mengikuti pelatihan jangan gara-gara karena satu takut dimarahin sama ibu kepala, kedua karena ingin mendapatkan sertifikat, tapi kita benar-benar ikhlas dari hati karena benar-benar ingin mendapatkan ilmu atau wawasan itu ya. Kemudian next, tujuan, hukuman atau konsekuensi. Di sini ada kasus lagi. Amril kurang menguasai pelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Panana menanyakan pertanyaan Amril menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Amril yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Panana pada saat itu membiarkan teman-teman Amril menertawakan Amril yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Amril untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya. Menunjuk ke hidungnya berarti disuruh berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Panana. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Amril di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda setuju tidak dengan tindakan Panana terhadap Amril? Tidak setuju. Tidak setuju. Karena kenapa? Mematahkan mentalnya. Iya, betul sekali Bu Epi ya. Berarti perlakuan Panana yang dilakukan ke Amril itu sangat tidak setuju karena dapat mematahkan mentalnya ya. Nah, dan kemungkinan si Amril juga mungkin masih malu. Kemudian, menurut Anda, tindakan Panana terhadap Amril adalah sebuah hukuman, konsekuensi, atau hukuman? Hukuman ya, karena itu masalahnya apa tadi si Amril tidak bisa menjawab pertanyaan dari Panana, tapi Panana malah menyuruh ke depan sambil memegang hidung. Itu termasuk ke dalam hukuman ya. Terus kalau misalnya kita terlambat sekolah, terlambat datang ke sekolah, terus disuruh lari 50 riling, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kalau misalnya konsekuensi, Mas, contohnya seperti ini. Ketika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, jangan disuruh malah lari, dia akan semakin terlambat. Tapi suruhlah dia masuk, kemudian di akhir pembelajaran, ketika waktu istirahat, disuruh dia belajar kembali. Misalnya, tadi Amril, kamu kan datangnya kesiangan. Untuk itu, kamu tidak boleh istirahat karena kamu belum menyelesaikan tugas, karena tadi kekurangan waktu. Nah, itu yang disebut konsekuensi. Beda ya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman mah langsung gitu. Ketika anak misalnya memecahkan kaca, kamu memecahkan kaca, punya 15 kali. Nah, itu jadi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, kemudian apa yang diberikan hukuman tidak sesuai. Masa memecahkan kaca disuruh putra gitu ya. Betul. Lanjut. Tadi ya jawabannya tidak betul, tidak setuju ya. Karena tindakan Panana yang telah membuat Amril malu ya di kelasnya gara-gara tidak bisa menjawab pertanyaan yang dapat menjadikan kenangan negatif ya tadi ya, dapat mematahkan mental ya terhadap peserta didik bagi diri Amril. Padahal setiap murid memiliki potensi masing-masing, seperti halnya Amril yang malah menggambar di buku pelajarannya. Mungkin dalam hal ini Amril lebih senang pembelajarannya di bidang seni. Kita harus memahami ya. Kemudian menurut saya tindakan Panana terhadap ilustrasi tersebut adalah sebuah hukuman. Ya, lanjut. Nah, ibu bapak lihat di sini. Hukuman atau konsekuensi kah? 1. Lari mengelilingi lapangan 3 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Apa? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretannya di meja. Konsekuensi ya, bukan hukuman. Berarti ketika si peserta didik curhat nyoret meja, berarti disuruh dibersihkan. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas temannya yang tidak. Ya, betul. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Melakukan push up 15 kali karena
ya, jawabannya hukuman. Nah, berarti di sini Ibu Bapak paham ya antara hukuman dan konsekuensi. Paham? Nah, nanti diterapkan ya. Ya, lanjut ya. Kelima, restitusi posisi kontrol guru. Di sini ada sebagai penghukum, manajer, pemantau, teman, atau pembuat merasa bersalah. Ya, ada 5 di sini. Kira-kira Ibu Bapak memposisikan Ibu Bapak di sini sebagai apa? Penghukum kah? Manajer kah? Pemantau kah? Atau teman? Atau pembuat merasa bersalah? Manajer, ya. Betul tidak, manajer? Betul apa betul, Neng Epi? Coba lihat ya. Ketika menjadi penghukum, seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas. Itu. Jadi posisi tubuhnya pun atau raut wajahnya pun posisi marah ya, melotot gitu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai dalam tugas. Misalnya ada anak yang menyelesaikan tugasnya kenapa? Jadi dia bilang selalu kamu yang tidak selesai. Misalnya gitu. Itu termasuk ke dalam penghukum. Next ya. Pembuat merasa bersalah. Di sini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu. Kemudian pasti ibu dan ayahmu di rumah kecewa karena kamu tidak belajar dengan serius. Nah, itu termasuk membuat rasa bersalah. Akhirnya si peserta didik akan, aduh iya ya, gitu ya. Saat mama bisa bapak di rumah cari uang, kita cuma lengah-lengah saja dalam belajar. Nah, itu maksud pembuat rasa bersalah. Paham? Paham ya. Kemudian teman. Di sini kita memposisikan kita sebagai teman. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya dengan berkata, ayolah nak bantu bapak, misalnya bantu ibu dengan pekerjaan ini, misalnya. Gitu ya, kalau sebagai teman biasalah saya ngobrol guru ngobrol sesama teman gitu. Nah, kalimatnya yaitu, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya nak. Nah, gitu. Itu posisi kita sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini biasanya kalimat posisi sebagai pemantau yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, gitu. Kalimatnya seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Sudahkah kita sebagai manajer di sini? Ketika ada permasalahan kita langsung memanggilnya, menanyakannya, gitu ya, secara baik-baik. Nah, contoh di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa di situ? Kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Ya, betul. Membuat rasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Begitu. Hukuman. Ya, hukuman.
posisinya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, ya pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nak? Manajer, ya begitu. Ini posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Tapi kayaknya Ibu Iis ya, kayaknya lagi kurang sehat. Boleh Kak, kita berdiri sejenak. Berdiri, bisa keluar ke sini. Ya, kita ice breaking sebentar biar Ibu Iis tidak kelihatan lemas, lesu ya. Biasanya Ibu Iis kan semangat. Lagi bilang ya Bu. Ikuti sesuai dengan yang ada di sini. Ya, ice breaking. Ayo Bu di sini Bu, keluar. Ayo, biar kita masuk. Ya, Bapak ikuti. Ayo, Pak. Ya. Sudah segar, alhamdulillah ya, sudah. Itu merupakan sebuah breaking ya, di mana kita sudah mulai lelah. Nah, kita salah satunya melakukan ice breaking bersama dengan peserta didik kita ya. Kita melakukan ice breaking ketika peserta didik sudah merasa lelah. Kemudian sekarang ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Dasar 1998, suatu keyakinan akan lebih termotivasi
seseorang dari dalam intuisi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu merupakan keyakinan kelas. Di sini ada ya perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Perbedaannya, kalau peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus dilaksanakan. Misalnya, dilarang rokok, dilarang buang sampah sembarangan, sudah ada langsung gitu ya, tanpa didiskusikan terlebih dahulu gitu. Kalau keyakinan kelas, persetujuan yang telah dibuat bersama-sama, yaitu antara guru dengan murid. Kemudian kalimatnya juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Misalnya, murid harus bersikap sopan dan santun. Di sini nilai kebajikannya itu saling menghargai. Kemudian kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang tercantum itu adalah apa? Bertanggung jawab. Jadi kalau keyakinan kelas mah harus didiskusikan terlebih dahulu dengan peserta didik ya, dibuatnya dengan peserta didik. Nanti setelah ini boleh ibu bapak membuat keyakinan kelas di kelas seperti apa gitu. Pengennya peserta didik seperti apa? Misalnya datang jam berapa gitu ke sekolah. Bisa, berarti ibu dan bapak membuat keyakinan kelas ya. Di kelasnya misalkan jangan mencoret-coret tembok ya, begitu. Langsung. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini kalau ibu bapak mau membuat keyakinan kelas, yang pertama keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Kalimatnya dibuat dengan bentuk positif. Kemudian keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah ingat dipahami oleh siswa. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Ya, jadi di sini peserta didik bebas mengeluarkan pendapat, terus nanti tarik apa yang seharusnya dibuat menjadi keyakinan kelas gitu ya. Jangan menurut kita loh. Jadi harus hasil diskusi antara guru dan peserta didik. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Pertama dari peraturan kelas dulu, kemudian akan berubah menjadi keyakinan kelas, dan nantinya akan berdampak pada lingkungan yang positif. Karena misalnya kita membuat keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya, atau misalnya kita harus saling menghargai sesama teman. Nah, pasti kalau misalnya si peserta didik menerapkan keyakinan kelas itu, pasti lama-lama lingkungan positif pun akan terbangun, akan tercipta ya, dan nantinya akan terbentuklah sebuah budaya positif ya. Jadi kalau misalnya kita di sekolah kita ingin membentuk budaya positif, jadi buatkan dulu keyakinan kelasnya ya. Di kelas masing-masing boleh berdiskusi dengan murid, apa keyakinan kelas 3 yang ingin dicapai, yang ingin diraih, dan nantinya akan berdampak ke lingkungan positif, dan budaya positif pun pasti akan tercipta atau terwujud. Nah, di sini ada pertanyaan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau kebijakan yang dituju itu seperti apa? Selalu mengembalikan buku kepada tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, dia saling menghormati dan menghargai berarti ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Komitmen ya, termasuk komitmen. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan ya, biar selamat. Kalau kita melakukan kekerasan gimana nantinya ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati ya, jangan sampai paling depan, wah gitu ya. Maksudnya tahu kan itu arah kalimatnya kemana? Bergantian atau menunggu giliran?
Ya, iya berarti ngantri ya. Gunakan masker untuk ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan ya. Di situ kita harus menjaga keselamatan atau keamanan. Jadi ibu bapak Jadi nanti setelah ini mencoba membuat keyakinan kelas ya. Ya, biar timbul budaya positif berada di sekolah kita ya. Kemudian ini yang terakhir, materi yang terakhir, segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini langkah-langkah untuk guru untuk melakukan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Langkahnya seperti apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa, yaitu kalimat untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Itu contoh kalimat cara menstabilkan identitas. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, gitu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu contoh ucapan-ucapan dalam menstabilkan identitas. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 1, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimatnya seperti apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contoh kalimat dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sudah tahu permasalahannya, baru kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Misalnya dengan kalimat, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini kalimat untuk menanyakan keyakinan. Jadi tahapan segitiga restitusi itu adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi data. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu di sini pasti kurang paham. Contoh, di sini ada suatu kasus nih. Coba ya, diperhatikan. Ini cara menyelesaikan permasalahan ketika menggunakan segitiga restitusi. Ya, kalau misalnya si anak melakukan kesalahan, jangan langsung ditegur di situ ya. Ini langkah-langkahnya. Ini ada suatu kasus di sini, anak kelas 5 yang sedang bermain, namanya Amanda dan Siva ya. Di sini coba lihat. Lagi bermain. Wah, loading ya. Tuh. Itu contoh kasusnya seperti itu ya. Coba bisa disimpulkan Ibu, contoh kasus seperti itu seperti apa? Melihat tayangannya. Jadi ketika sedang apa? Ya, terus tiba-tiba Jadi mereka sedang bermain. Salah seorang temannya menjatuhkan botol tersebut. Ya, tidak sengaja. Kemudian temannya yang menjatuhkan meminta maaf kepada yang punya botol.
tetapi yang punya motor tersebut meminta ganti. Ya begitu ya, ini ceritanya seperti itu. Terus gimana sih langkah penyelesaiannya? Nah, di sini langkah penyelesaiannya coba dilihat lagi. Nah, di mana menstabilkan identitas, di mana kita menanyakan keyakinan kelas, di mana validasi tindakan yang salahnya ya. Coba disimak. Ya. Tapi sampai sini udah bisa menyimpulkan mana validasi tindakan yang salah, mana misalnya menstabilkan identitas. Ada nggak kalimatnya? Yang menstabilkan identitas yang mana? Ya, menanyakan permasalahan. Kemudian yang apa itu deh? Yang validasi tindakan yang salah terlihat dengan peserta didik yang marah-marah ya, walaupun di depan gurunya ya, tapi sama ibu gurunya ditanyakan dulu apa permasalahannya. Nah ini setelah kelanjutan ini ada yang menanyakan keyakinan kelasnya gitu. Ya ibu bapak, itu cara memecahkan atau menyelesaikan permasalahan ketika dihadapi oleh peserta didik ya. Di sini berarti ibu harus bisa ya menggunakan segitiga restitusi ini. Ketika ada permasalahan yang murid sedang hadapi, jangan langsung menegurnya tapi kita langsung memanggilnya, kemudian menanyakan dulu apa akar permasalahannya, kemudian langsung menanyakan keyakinan kelas seperti apa sih yang pernah dibuat, apakah misalnya dengan marah-marah misalnya, apakah botol tersebut bisa kembali lagi airnya? Tidak akan bisa ya. Nah di sini ini adalah contoh atau pendekatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nanti sama ibu bapak jika ada permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik, cobalah menggunakan pendekatan ya segitiga restitusi ini. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan itu ya. Nah, ya itu udah terkata terima kasih ibu bapak. Berarti ini adalah segitiga restitusi ini adalah materi terakhir ya di kegiatan desiminasi modul 1.4 pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini.
apa yang telah saya sampaikan, yang telah saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak ini bukan semata-mata saya ingin menggurui ibu bapak di sini, namun saya di sini hanya ingin berbagi ilmu, ibu ya. Oleh-oleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini ingin berbagi ilmu kepada ibu bapak, karena apa jadinya ilmu kalau misalnya kita punya ilmu sedikit pun, kalau misalnya kita berbagi mungkin akan terasa tersendiri, akan terasa kebermanfaatannya ya bu ya, meskipun sedikit tapi kita mau berbagi ilmu akan terasa sangat bermanfaat bagi diri kita. Baik ibu bapak, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri ya, meluangkan waktu untuk saya gitu ya mengenai diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang telah ibu bapak lakukan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya sangat mengucapkan lagi banyak terima kasih. Di pertama tadi saya mengucapkan banyak terima kasih, sekarang juga banyak mengucapkan terima kasih khususnya kepada ibu kepala yang selalu mendukung saya dalam kegiatan ini. Kemudian rekan guru juga selalu mensupport saya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu Bapak, saya akhiri kegiatan diseminasi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Iin Suhina SPD MPD yang telah menyampaikan materinya yang begitu jelas. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya di sekolah kita. Amin. Baik, Bapak, Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bung Koy mau bertanya? Silakan, Bapak mau bertanya, Pak? Tutup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan mungkin terkait dengan pembelajaran di sekolah kita, di mana dalam sekolah kita ini tentunya kalau dalam pembelajaran kan membutuhkan media pembelajaran yang harus bervariatif, ya, bervariasi. Nah, gimana caranya kita menggunakan media pembelajaran yang bervariasi setiap hari, tapi media pembelajaran itu kan kita membutuhkan biaya atau dana. Nah, terus bagaimana cara kita menggunakan media pembelajaran yang bervariasi setiap hari menggunakan alat yang seadanya? Mungkin hanya itu. Ya, itu yang jadi pertanyaan saya. Sekian, Bung Koy. Ya, itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi pertanyaannya mungkin begini ya Bung Koy, maksudnya kita itu kan itu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Tentunya kita itu mungkin harus membuat media pembelajaran yang bervariasi ya. Sementara terbentur dengan dana ya atau keuangan, dan nggak mungkin ya kalau misalnya uang bos dipakai setiap hari untuk semua guru membuat media pembelajaran. Nah, tapi tentunya kita sebagai guru menginginkan, mungkin di sini maksudnya Bung Koy menginginkan pembelajarannya itu menyenangkan bagi peserta didik, cuman terbentur dengan biaya. Bagaimana caranya? Jawabannya ya mungkin begini Bung Koy, karena kita terbentur dengan biaya, kita itu membuat media pembelajaran tidak terpaku kepada biaya. Contoh misalnya dalam kegiatan atau bukan dalam kegiatan, dalam pembelajaran PJOK misalnya, kita itu pembelajarannya mengenai pelajaran
atau materi kasih misalnya, tapi ibu itu tidak punya bola kasih gitu. Nah, apakah boleh gitu ya membuat semacam gulungan kertas, digulung-gulung? Boleh, bisa nggak itu dijadikan bola? Digulung-gulung, kemudian dipakai permainan kasih, bisa? Nah, mau dibikin iya, pinter ibu itu guru olahraganya sudah bisa menerapkan seperti itu. Jadi jangan kita terpaku ke biaya, kita jadi males untuk menyediakan media pembelajaran apapun bisa dijadikan sebagai media pembelajaran ya, Bung Koy. Dengan gulung-gulungkan kertas, kemudian bisa dibuat sebagai bola kasih gitu. Terus selanjutnya pada pembelajaran misalnya di kelas 5 nih, ada pembelajaran mengenai sifat-sifat cahaya, Bu. Iya. Apa sih media yang pantas untuk sifat-sifat cahaya ini? Nah, tentunya kita bisa menggunakan gelas yang ada di kantor, misalnya membawa gelas. Kemudian si gelas diisi air. Kemudian kita membawa senter dari rumah. Disarankan, oh ini contoh sifat-sifat cahaya yang menembus benda bening gitu. Betul tidak? Nah, itu tidak perlu media yang mengeluarkan biaya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai lagi dulu ya menciptakan media pembelajaran. Selanjutnya ada lagi nih, misalnya di kelas 5 alat gerak tubuh hewan dan manusia. Nah, misalnya susah banget nih medianya seperti apa? Mau menggambar memerlukan biaya, harus membeli spidol warnanya, buku gambarnya untuk menggambar hewan tersebut, harus membeli styrofoam atau apa gitu. Apa ya media pembelajaran yang cocok untuk peserta didik? Nah, boleh pergi ke sawah, mengambil misalnya belalang, capung, dibawa ke sini. Lihat anak-anak, di sini ibu membawa sebuah media pembelajaran. Ini hewan apa? Belalang, Bu. Dan dikenalin, ini Bu Koy membawa belalang gitu. Coba lihat alat geraknya apa? Kaki, Bu. Nah, kan bisa kan di situ diterapkan. Tidak perlu Bu Koy susah-susah misalnya membawa media penggambar belalang, membutuhkan spidol, styrofoam, kertas gambar atau apa gitu. Jadi kita sebagai guru harus pintar berinovasi ya, berinovasi menciptakan media pembelajaran. Apapun bisa dijadikan media pembelajaran. Sepertinya begitu Bung Koy. Nah, kalau misalnya Bung Koy banyak uang, ya udahlah bikin yang bagus gitu atau apa salahnya sih untuk peserta didik ya. Namun kalau misalnya memang tertentu dengan biaya dan nggak mungkin uang bos itu nggak akan mungkin untuk dipakai media pembelajaran. Mau apa gitu yang dipakai nantinya untuk kebutuhan sekolah, sementara media pembelajaran pun dibuat dari uang bos. Terus kegiatan-kegiatan yang lain apakah akan terbengkalai gitu ya. Jadi kita pintar-pintar berinovasi di sini membuat media pembelajaran supaya si peserta didik tetap senang dalam mengikuti pembelajaran gitu. Ya begitu. Nah, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Iin yang telah memberikan jawabannya yang begitu jelas. Gimana Ibu kan? Sudah jelas? Jelas. Makasih. Iya. Apa ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada lagi? Tidak ada. Baik. Jika tidak ada, saya sebagai pembawa acara, demikian kegiatan diseminasi budaya positif ini. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.